Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Firzalina, saya dari kelas 10-5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri struktur virus beserta dengan fungsi dari bagian-bagian virus yang telah saya buat. Jadi, virus yang saya buat adalah rhabdovirus. Rhabdovirus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu rhabdo yang artinya berbentuk batang. Nah, rhabdovirus ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit rabies atau anjing gila. Penyakit rabies ini merupakan penyakit yang menyebabkan infeksi akut di susunan saraf pusat yang berakibatkan fatal. Nah, jadi rabies itu disebabkan oleh virus yang mematikan yang menyerang susunan saraf pusat. Ditandai dengan gejala-gejala awal seperti demam, lalu kelelahan, terus kurangnya nafsu makan, lemas, nyeri kepala, sakit tenggorokan, mual dan muntah, diare, gangguan cemas, gelisah, sulit tidur, depresi, hingga kalau misalnya gejalanya sudah serius itu bisa menyebabkan gerakan-gerakan yang tidak terkendali, lalu sensitif terhadap cahaya, dan juga rasa takut berlebihan pada air atau biasa disebut hidrofobia. Nah, hewan yang menjadi penular penyakit rabies ini diantaranya ada anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Selanjutnya ini dia model 3D virus yang telah saya buat, yaitu rhabdovirus. Bahan yang saya gunakan untuk membuat virus ini, model virus ini, yaitu ada botol aqua bekas, lalu kain flanel, lalu cotton buds, ada juga kabel casan yang sudah tidak terpakai, serta plastisin. Estimasi waktu pembuatan model virus ini yaitu 3 hari, dan biaya yang saya keluarkan untuk pembuatan model virus ini kurang lebih 20.000. Selanjutnya langsung saja ke struktur serta fungsi dari virus ini. Nah, jadi yang pertama itu merupakan lipid envelope yang berwarna hijau ini yang paling luar. Lipid envelope itu merupakan membran yang berfungsi untuk membantu virus memasuki sel inang dengan lebih efisien. Lalu lipid envelope ini dia melindungi virus dari kekebalan sel inang dan juga membentuk struktur virus. Selanjutnya ada juga glikoprotein yang berwarna hijau seperti duri-duri ini. Glikoprotein itu berguna untuk dia akan mengikatkan reseptor pada membran sel inang pada saat menginfeksi. Jadi glikoprotein ini nantinya akan nempel di sel inang dan juga nanti dia akan memfasilitasi virus untuk masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada matriks protein yang berwarna hijau muda. Matriks protein ini dia berguna untuk membungkus RNA. Lalu matriks protein itu dia komponen yang membungkus inti virusnya. Jadi matriks protein akan menstabilkan struktur virus, lalu ia akan melindungi materi genetik virus dan berinteraksi dengan komponen sel manusia saat virus memasuki sel. Selanjutnya yaitu RNA yang berwarna putih. Ciri utama RNA itu molekulnya itu merupakan untaian tunggal panjang. Lalu RNA itu dia akan menyimpan informasi genetik dan juga akan membantu dalam mengatur sintesis protein dalam virus. Dan juga RNA itu terdapat informasi yang akan digunakan virus untuk memperbanyak dirinya di sel inang. Selanjutnya ada bagian yang berwarna putih-putih kecil, namanya itu nukleoprotein. Nukleoprotein itu merupakan molekul kompleks yang terdiri dari asam nukleat dan juga protein. Fungsi nukleoprotein itu untuk menjaga informasi genetik agar tetap aman, lalu agar tetap fungsional. Lalu nukleoprotein itu strukturnya itu terikat
terikat dengan asam nukleat, yaitu RNA di sini dia terikat dengan RNA. Lalu nukleoprotein itu akan melindungi RNA virus dari kerusakan. Selanjutnya ada bagian yang berwarna merah di sini, yaitu merupakan fosfoprotein. Fosfoprotein itu berguna untuk mengatur transkripsi pengikat RNA dan juga mengatur pertumbuhan dengan mempengaruhi replikasi RNA. Selanjutnya, bagian yang terakhir itu di sini ada bagian berwarna biru, yaitu RNA polimerase. RNA polimerase itu merupakan enzim polimerase. Enzim polimerase ini berguna untuk mempercepat pembentukan rantai RNA. Polimerase itu nanti akan membaca informasi genetik dan membuat salinan baru dari molekul RNA yang identik. Lalu, ia akan memastikan bahwa info genetik yang ditransfer itu dapat dipertahankan dengan baik. Oke, jadi itu dia struktur beserta fungsi-fungsi yang dari virus yang telah saya buat ini. Selanjutnya, penyakit rabies itu dapat kita hindari dengan melakukan sejumlah upaya pencegahan sebagai berikut, yaitu melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Lalu kita juga bisa menghindari kontak dengan hewan liar, menghindari kontak dengan hewan yang menunjukkan gejala rabies, serta kita tidak boleh menyentuh hewan dengan sembarangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.